Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesen Aisyah dari PGSD UPI Kampus Sumedang. Di sini saya minta izin Bapak terkait mewawancarai Bapak terkait kepemimpinan pendidikan di abad 21 ini. Apakah Bapak berkenan? Berkenan. Baik, Pak, terima kasih. Langsung saja, yang pertama itu pertanyaan terkait pengertian pemimpin dan kepemimpinan pendidikan. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan pendidikan? Yang dimaksud dengan kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, bagaimana pemimpin pendidikan yang diharapkan pada abad 21 dalam mencapai keberhasilan sekolah? Di abad 21 ini dibutuhkan sosok pemimpin yang inovatif, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Inovatif di sini dalam arti pembaruan yang bersifat positif, mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sehingga dapat mencetak output siswa unggul yang memiliki skill abad ke-21. Untuk selanjutnya yaitu kepala sekolah juga harus memiliki 5 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, sosial, dan kewirausahaan. Yang kedua, teori munculnya kepemimpinan. Apakah jiwa kepemimpinan dapat dipengaruhi oleh faktor genetik atau muncul saat dewasa? Iya, betul bahwa jiwa kepemimpinan itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Sejak kecil pun sebenarnya jiwa kepemimpinan itu sudah ada, tapi perlu dikembangkan lagi. Seperti aja di sekolah itu kan ada organisasi, maka untuk itu perlu ada latihan sehingga bakat tersebut bisa berkembang. Dan kemudian jiwa kepemimpinan itu selain dipengaruhi oleh faktor genetik, juga dipengaruhi oleh faktor luar. Maka jiwa kepemimpinan itu pada dasarnya sudah muncul sejak kecil, bukan dari dewasa. Apa yang menjadi motivasi Bapak untuk menjadi kepala sekolah? Apakah berasal dari keinginan diri pribadi, keluarga, atau masyarakat? Motivasi menjadi kepala sekolah adalah keinginan pribadi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan untuk menghasilkan siswa yang berkualitas dan bermutu. Selanjutnya, bagaimana melatih bakat kepemimpinan yang sudah dimiliki Bapak supaya dapat menghadapi tantangan pada abad 21? Dalam melatih kepemimpinan perlu adanya pelatihan-pelatihan agar dapat berdaya guna dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian selain ikut pelatihan, sebagai kepala sekolah itu harus mengikuti suatu organisasi yang namanya K3S, yang merupakan wadah untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sekolah untuk kepentingan sekolah masing-masing. Syarat-syarat kepemimpinan pendidikan. Dalam menjalankan kepemimpinan, seorang pemimpin itu harus memiliki syarat-syarat tertentu sehingga dalam memimpin dapat terarah dengan baik dan dapat mencapai suatu tujuan. Syarat apa saja yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan, khususnya kepala sekolah di sekolah dasar? Syarat yang harus dimiliki kepala sekolah yaitu amanah, jujur, adil, tegas, profesional, ahli dalam jabatan agar bisa diandalkan, memberi teladan yang baik, stabil emosi, konsisten, dan tidak pelin-pelan. Saat ini pendidikan sedang menghadapi perkembangan abad 21. Oleh karena itu, seorang pemimpin memiliki peran penting dalam menjawab tantangan pendidikan di abad 21. Selain syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, syarat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di abad 21 sehingga pemimpin dapat bersaing menghadapi perkembangan zaman di abad 21 ini? Di masa abad ke-21 ini,
perkembangan iptek itu sangat pesat, sehingga seorang kepala sekolah itu harus menyesuaikan diri mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, kepala sekolah itu juga harus melek teknologi, artinya tidak gaptek ya. Jadi harus bisa memanfaatkan kemajuan dan menggunakan teknologi. Apakah jika seorang kepala sekolah tidak memiliki salah satu syarat-syarat tersebut, masih dapat dikatakan sebagai pemimpin pendidikan? Ya tentu masih dapat dikatakan sebagai pemimpin pendidikan. Tetapi kepala sekolah tersebut belum sempurna. Yang namanya manusia itu kan ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Selanjutnya, asas-asas kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, apakah kepemimpinan yang Bapak jalankan berlandaskan pada asas kepemimpinan yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarsa Suntulada, Imadya Mamengkarsa, Tuturi Handayani? Jika ya, seperti apa implementasinya? Ya, berlandaskan pada 3 asas tersebut. Yang pertama, Ingarsa Suntolodo, bahwa seorang pemimpin itu harus menjadi teladan bagi bawahannya, seperti datang tepat waktu pada berangkat ke sekolah itu, kemudian cara berpakaian yang rapi, kemudian cara berbicara yang sopan, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu Imadya Mamengkarsa. Jadi di tengah anggota tersebut harus memberikan semangat, yaitu menciptakan iklim kerja yang harmonis, yang mempunyai kenyamanan, mempunyai hubungan yang dekat, yang ramah tamah. Kemudian yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Jadi selaku pemimpin itu harus memberikan dorongan kepada bawahannya agar bisa menambah kompetensinya, seperti dengan mendorong para guru untuk mengikuti diklat, untuk memacu atau menambah wawasannya di bidang pendidikan. Selain asas kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara, adakah asas kepemimpinan lain yang dianut oleh Bapak yang dianggap dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepemimpinan yang dijalankan? Ya ada, yaitu asas kemanusiaan dan efisiensi. Asas kemanusiaan itu artinya mengembangkan para guru untuk dapat mengembangkan potensinya. Kemudian asas efisiensi adalah asas untuk mencapai tujuan itu agar tepat guna dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apakah asas kepemimpinan tersebut sudah sesuai dengan kriteria kepemimpinan di abad 21? Ya, sudah sesuai. Asas kemanusiaan itu memfokuskan untuk pengembangan diri guru tersebut. Sehingga pada abad ke-21 ini guru harus melek teknologi dan dapat memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian seorang guru itu harus memfokuskan pembelajaran itu secara berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Keterampilan kepemimpinan pendidikan. Apakah Bapak ikut serta dalam merumuskan perbaikan pengajaran di sekolah? Ya, terlibat dalam perbaikan pengajaran di sekolah. Sebagai seorang pemimpin itu harus bekerja sama dengan para guru dalam meningkatkan perbaikan dalam pembelajaran agar berhasil dengan maksimal. Bagaimana cara Bapak menanamkan kepercayaan kepada guru atau staf, begitu pula kepada Bapak sendiri? Mendelegasikan kepada guru sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Misalkan contoh,
diberi tugas menjadi pembina upacara secara bergiliran, kemudian diberi tugas sebagai pembina ekstrakurikuler seperti pramuka, KS, dengan memberikan tugas tersebut secara tidak langsung, artinya telah memberikan kepercayaan pada guru tersebut. Bagaimana membina kerjasama dan partisipasi guru atau staf dalam melaksanakan program-program supervisi yang mengacu pada salah satu keterampilan abad 21, yaitu kolaborasi. Bentuk kolaborasi dalam program supervisi ini melibatkan para guru. Ini ada 3 tahapan dalam supervisi ini, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Di mana dalam pelaksanaan perencanaan ini sebelumnya diadakan musyawarah dulu. Kemudian setelah diadakan musyawarah, maka program tersebut akan dilaksanakan. Kemudian setelah melaksanakan program supervisi ini, dilaksanakan program tindak lanjut, kemudian diadakan rembugan atau musyawarah lagi tentang hasil dari supervisi tersebut, apakah sudah berjalan lancar atau tidak, sehingga dapat dari program supervisi ini diharapkan dapat meningkatkan para guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelasnya masing-masing. Bagaimana membimbing guru atau staf untuk bertanggung jawab secara penuh atas tugas yang telah diberikan? Mengingatkan para guru tugas yang diberikan, apakah sudah selesai atau tidak. Jika ada kesulitan atau kendala, maka perlu ada binaan dan arahan agar segala kesulitan itu dapat diatasi bersama-sama. Bagaimana usaha dalam mengutamakan sikap saling menghargai saat musyawarah mufakat pada proses pengambilan keputusan? Ketika dalam musyawarah, kita harus mendengar dan menampung aspirasi-aspirasi dari peserta musyawarah. Dalam pengajuan musyawarah itu, pendapat itu tidak memandang status sosial. Bagaimana memonitoring kinerja dari guru atau staf? Kegiatan monitoring itu bisa dilaksanakan secara supervisi kelas atau kunjungan kelas. Bagaimana bentuk seleksi yang Bapak lakukan dalam memilih guru atau staf yang paling sesuai dengan tugas dan pekerjaannya? Bentuk seleksi yang dilakukan berdasarkan pada latar belakang pendidikannya dan jurusannya, dan juga bisa juga berdasarkan tugas dari SK dari pusat. Misalkan contoh, latar belakang pendidikan S1 agama yang harus ditugaskan untuk mengajar pendidikan agama. Selain dilihat dari latar belakang pendidikan, juga dapat dilihat dari kepribadian guru. Apakah misalkan contoh, jika guru tersebut kelihatannya sabar, kemudian tabah, maka ditugaskan sebagai guru kelas 1. Bagaimana bentuk penilaian serta rentang waktu penilaian di sekolah ini untuk mengukur hasil kerja, cara kerja, dan orang yang mengerjakannya? Bentuk penilaian kinerja guru yaitu berupa SKP, sasaran kerja pegawai, yang bisa dilaksanakan setiap 1 tahun sekali di akhir tahun. Dalam SKP yang dinilai kegiatan guru pada proses pembelajaran
dan perilaku kerja yang meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Sedangkan untuk cara kerja dapat melalui supervisi, yaitu kunjungan kelas yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Apakah Bapak ikut andil serta memahami kegiatan tata usaha? Ya, ikut andil karena kegiatan tata usaha itu berhubungan dengan administrasi. Salah satu peran kepala sekolah adalah sebagai administrator. Maka kepala sekolah itu tugasnya adalah sebagai administrasi, yang memegang administrasi. Kemudian kegiatan tata usaha itu biasanya dibantu oleh OPS atau operator sekolah. Apakah komunikasi yang terjalin oleh Bapak dengan guru atau staf telah sejalan dengan keterampilan komunikasi pada abad 21? Ya, komunikasi yang terjalin dengan guru sudah sejalan dengan keterampilan komunikasi abad 21. Seperti dalam merencanakan suatu program kegiatan, dilakukan secara musyawarah untuk menjalin komunikasi yang baik dengan guru dan staf. Apakah kepemimpinan yang dijalankan oleh Bapak sudah sesuai dengan keterampilan abad 21 yaitu berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan komunikasi? Sebagai pemimpin sudah berusaha untuk menjalankan kepemimpinan di sekolah sesuai dengan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan komunikasi. Pertama, berpikir kritis. Sebelum melakukan pekerjaan dapat dianalisis terlebih dahulu dampak positif dan negatifnya. Kemudian dalam menghadapi permasalahan harus diselesaikan dengan musyawarah. Sebagai pemimpin harus melakukan inovasi dalam melaksanakan kegiatan agar tercapai hasil yang maksimal. Dan dalam melakukan kegiatan di sekolah sudah terjalin kerjasama dan komunikasi dengan baik. Selanjutnya, kepribadian kepemimpinan pendidikan. Menurut Bapak, kepribadian seperti apa yang dibutuhkan dari seorang pemimpin agar bisa menjadi pemimpin pendidikan? Seseorang yang memiliki kepribadian tegas, konsisten, tidak pelin-pelan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, rendah hati dan bersifat terbuka dengan para bawahannya, agar hubungan kerjasama dapat terjalin dengan baik, memiliki semangat dan rasa keingintahuan yang tinggi, dapat memberikan pengaruh yang baik bagi sekitarnya, jujur, adil, amanah, dan bertanggung jawab. Prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Bapak, apa itu prinsip kepemimpinan? Prinsip sendiri diartikan sebagai pegangan atau pedoman dalam melakukan suatu tindakan. Sedangkan kepemimpinan merupakan suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip kepemimpinan adalah pedoman dalam melaksanakan peran dan tugas sebagai seorang pemimpin. Sama seperti hidup, kepemimpinan juga membutuhkan prinsip agar organisasi ataupun lembaga yang dipimpinnya dapat berjalan dengan baik, terarah karena ada acuan atau pedoman yang dipegang teguh. Apa saja prinsip-prinsip kepemimpinan yang Bapak ketahui? Ada 7 prinsip kepemimpinan, yaitu kapasitas integratif, kooperatif, artinya mau bekerja sama dengan anggota, rasionalis dan objektivitas, adaptabilitas dan fleksibilitas, delegasi, pragmatisme, dan keteladanan. Salah satu prinsip kepemimpinan adalah keteladanan. Bagaimana cara Bapak menerapkan prinsip tersebut? Implementasi prinsip keteladanan bisa dari diri kita sendiri. Sebagai sosok figur utama yang memiliki pengaruh besar, kita dapat memanfaatkannya dengan memberikan contoh perilaku baik, berupa sikap ataupun tindakan yang baik kepada seluruh anggota
seperti disiplin dengan datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian yang rapi, bertutur kata yang baik dan sopan, saling bertegur sapa jika bertemu, dan membiasakan diri dengan mengucapkan salam ketika masuk ruangan maupun kelas. Salah satu prinsip kepemimpinan pendidikan yaitu adaptabilitas dan fleksibilitas. Menurut pandangan Bapak, bagaimana agar pemimpin mudah beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman di abad 21? Agar mudah menyesuaikan diri dengan abad 21 ini, kepala sekolah dituntut untuk memiliki beberapa keterampilan seperti berpikir kritis, inovatif, kolaborasi, dan komunikasi, agar mampu menghadapi perkembangan di abad 21 yang serba canggih dan berbasis teknologi. Keterampilan tersebut tidak hanya sebatas dimiliki saja, tapi juga harus diimplementasikan agar kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala sekolah dapat dirasakan manfaat dan hasilnya. Apakah semua prinsip tersebut harus dimiliki oleh kepala sekolah? Ya, semua prinsip tersebut harus dimiliki oleh kepala sekolah. Mengapa seorang pemimpin atau kepala sekolah harus memiliki prinsip-prinsip kepemimpinan tersebut? Setiap orang, bahkan kita sendiri, pasti memiliki prinsip yang kita anut. Hidup itu harus berprinsip, karena dengan memiliki prinsip, hidup berarti mempunyai sebuah ketegasan yang akan kita ambil dalam hidup. Bayangkan kita jika tak memiliki prinsip yang jelas, hidup kita tidak tahu akan dibawa kemana. Sama halnya dengan kepemimpinan yang memerlukan prinsip. Prinsip merupakan hal yang vital dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin perlu memiliki prinsip dalam menjalankan peranannya sebagai seorang pemimpin. Karena dengan adanya prinsip, organisasi ataupun lembaga yang dipimpin menjadi jelas. Ada arahnya akan dibawa kemana, karena ada pedoman yang dianut atau dimiliki. Bagaimana jika seorang kepala sekolah tidak memiliki prinsip seperti yang Bapak jelaskan tadi? Kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala sekolah tidak akan berjalan dengan baik dan tidak tentu arah, karena tidak ada pegangan atau pedoman yang dimiliki. Menurut Bapak, apa itu tujuan kepemimpinan? Tujuan sendiri merupakan arah atau penentu akan sesuatu yang ingin dicapai. Bila dikaitkan dengan kepemimpinan, maka tujuan dari kepemimpinan sendiri adalah untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan yang kita inginkan secara bersama. Selaku pemimpin tertinggi di sekolah, apa saja tujuan kepemimpinan yang ingin dicapai? Secara umumnya, tujuan kepemimpinan yang ingin memajukan mutu pendidikan di SDN Kaduela antara lain: 1. Meningkatkan kompetensi guru. 2. Menciptakan iklim yang islami. Yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang cerdas, takwa, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Apakah perumusan tujuan didasarkan pada perkembangan abad 21? Ya, tentunya perumusan tujuan harus didasarkan pada perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Seperti peningkatan mutu guru agar mampu menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Apakah tujuan tersebut sudah tercapai? Sebagian besar sudah tercapai, misalnya dalam meningkatkan kompetensi guru, guru aktif di KKG, dan ikut dalam pelaksanakan diklat. Bagaimana antisipasi yang dilakukan jika tujuan kepemimpinan tersebut tidak tercapai? Jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka perlu dilakukan evaluasi atau pengkajian ulang dengan mencari tahu faktor apa yang menyebabkan tujuan tidak tercapai. Kemudian dicarikan langkah
penyelesaian atau solusi guna mencapai tujuan yang sebelumnya tidak tercapai. Mengapa harus ada tujuan dalam kepemimpinan pendidikan? Sama halnya dengan prinsip, dalam setiap kegiatan atau organisasi membutuhkan suatu tujuan. Tujuan dijadikan sebagai pedoman, arah atau penentu. Dengan adanya tujuan tersebut, suatu organisasi ataupun lembaga lebih terfokus, terarah pada apa yang akan dicapainya. Selanjutnya, gaya-gaya kepemimpinan. Menurut Bapak, gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar sesuai dengan keterampilan abad 21? Ada 5 gaya kepemimpinan yang menurut saya cocok diterapkan di abad 21 ini, yakni gaya kepemimpinan demokratis, visioner, transformasional, instruksional, dan pengajaran. Apakah gaya kepemimpinan yang tadi telah disebutkan sudah diterapkan di sekolah dasar? Insya Allah sudah berusaha diterapkan walaupun masih belum sepenuhnya. Adakah kendala-kendala dalam menjalankan gaya kepemimpinan tersebut? Kemudian bagaimana cara menghadapi kendala tersebut? Ya, terdapat beberapa kendala seperti pada gaya demokratis yang pengambilan keputusannya membutuhkan waktu yang lama melalui musyawarah. Karena pendapat orang itu berbeda-beda dan perlu ditampung, disatukan agar mencapai kata mufakat. Karena perbedaan pendapat tersebut tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan sudah mampu menciptakan hubungan yang baik antara pemimpin dengan bawahannya, yaitu para guru dan staf? Ya, melalui gaya kepemimpinan yang diterapkan tersebut dapat menciptakan komunikasi dan hubungan baik. Dasar dari hubungan yang baik itu terbentuk dari komunikasi yang baik pula, di mana komunikasi antara pemimpin dan bawahannya harus dua arah, bukan satu arah. Apakah gaya kepemimpinan yang Bapak terapkan sudah meningkatkan kinerja guru dan siswa? Ya, sudah dapat meningkatkan kinerja guru dan siswa. Hal tersebut terlihat dari kinerja guru yang menjadi lebih baik setelah mengikuti pelatihan ataupun organisasi seperti KKG. Dari kinerja guru yang baik tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Mengenai gaya kepemimpinan yang otokratis, di mana seluruh wewenang berada di tangan pemimpin sepenuhnya, tanpa campur tangan bawahan. Apakah hal tersebut dirasa cocok untuk diterapkan? Menurut saya, gaya kepemimpinan otokratis dirasa kurang cocok diterapkan di masa sekarang. Karena suatu organisasi membutuhkan kerjasama, hubungan, serta komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahan. Gaya kepemimpinan otokratis, komunikasi menjadi pasif karena hanya satu arah, serta hubungan kerja menjadi kaku dan tidak harmonis. Kepemimpinan dan perubahan. Bagaimana karakteristik seorang kepala sekolah yang dapat memberikan perubahan terhadap kepemimpinan yang dipimpinnya? Pertama, pemimpin yang berani dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua, pemimpin yang mempunyai rasa ingin tahu terhadap berbagai hal. Sifat ini akan memicu kreativitas, inovasi, dan perubahan pada organisasi yang dipimpinnya. Ketiga, pemimpin yang mampu membangun budaya kerja dan organisasi yang kondusif dan profesional. Keempat, pemimpin yang mampu berkomunikasi antar berbagai pihak. Pemimpin dalam hal ini membangun komunikasinya menjadi dua arah, bukan satu arah. Kelima, pemimpin yang mempunyai komitmen akan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan dalam usaha meningkatkan mutu sekolah? Sebelum melakukan perubahan di sekolahnya, seorang kepala sekolah harus mau memulai perubahan dari diri pribadi sendiri, seperti memberikan teladan yang baik kepada warga sekolah.
Kemudian setelah melakukan perubahan terhadap diri sendiri, maka dilanjutkan dengan perubahan pengembangan sekolah dengan merumuskan visi dan misi sekolah yang telah dirancang bersama. Dalam kegiatan pembelajaran, kepala sekolah melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki kegiatan belajar yang lebih baik lagi supaya mampu mencetak output yang unggul. Menciptakan iklim sekolah yang islami. Pengadaan sarana prasarana yang mendukung pembelajaran di sekolah. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh kepala sekolah dalam mengadakan suatu perubahan dalam kepemimpinan yang dijalankan, serta perubahan atau inovasi apa yang telah diwujudkan dalam kepemimpinan yang telah dijalankan oleh Bapak memiliki nilai kreativitas abad 21? Yang pertama, menyadarkan seluruh warga sekolah bahwa perubahan tertentu perlu dilakukan demi meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, melaksanakan perubahan, menerapkan sesuatu yang baru. Yang ketiga, menstabilkan situasi setelah perubahan dilaksanakan. Adapun perubahan atau inovasi yang telah diwujudkan diantaranya: 1. Memberikan teladan yang baik seperti menerapkan sikap disiplin dengan datang ke sekolah tepat waktu, membiasakan mengucapkan salam, berpakaian yang rapi. Yang kedua, isi dan visi misi sekolah dibuat dan disesuaikan pada kebutuhan dan perkembangan zaman. Ketiga, melaksanakan kegiatan supervisi melalui kunjungan ke kelas guna meningkatkan kompetensi guru. Yang keempat, mengadakan program sholat duha bersama dan membaca surah Yasin setiap hari Jumat. Yang kelima, sekolah sudah dilengkapi dengan WiFi, laptop, dan proyektor. Bagaimana dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari perubahan yang dilakukan terhadap kepemimpinan yang dijalankan? Dampak positifnya yaitu kualitas guru meningkat, iklim sekolah menjadi lebih kondusif. Kemudian dampak negatifnya adalah penggunaan teknologi yang salah penggunaannya, seperti siswa asik dalam menggunakan HP pakai permainan game. Kemudian literasi siswa menjadi kurang. Bagaimana kepala sekolah dalam menciptakan perubahan paradigma guru dalam kegiatan pembelajaran di abad 21? Mengarahkan dan memotivasi guru agar mampu menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih variatif, inovatif, dan tidak monoton. Pembelajaran di abad 21 ini menuntut para guru untuk merubah sistem pembelajaran yang awalnya hanya berpusat pada guru sebagai sumber informasi satunya menjadi pembelajaran berpusat pada siswa. Dengan kata lain, siswa diberikan keluasan untuk menggali sumber informasi sebanyak-banyaknya. Di antaranya adalah dari lingkungan sekitar dan internet. Karena di abad 21 perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada mudahnya dalam mengakses informasi. Jadi guru abad 21 diharuskan melek akan teknologi untuk menunjang pembelajaran abad 21. Selanjutnya, kekuasaan dan kewenangan kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, menurut pandangan Bapak, apa makna kekuasaan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang yang mempunyai kuasa untuk mempengaruhi orang lain agar mau melakukan apa yang diinginkan pihak lain. Berdasarkan sumber yang kami temukan, bahwa jenis-jenis kekuasaan terdiri dari kekuasaan legitimasi, kekuasaan imbalan, kekuasaan paksaan, kekuasaan ahli, kekuasaan wibawa, kekuasaan komunikasi, dan kekuasaan koneksi. Berdasarkan sumber atau jenis kekuasaan tersebut, apa saja sumber kekuasaan yang Bapak terapkan di sekolah ini? Sumber kekuasaan yang diterapkan di sekolah ini adalah kekuasaan legitimasi, kekuasaan ahli, kekuasaan wibawa, dan kekuasaan
komunikasi. Bagaimana kekuasaan komunikasi yang diterapkan Bapak sesuai aturan pada abad 21? Dengan kekuasaan komunikasi yang dimiliki saya, berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah, karena komunikasi merupakan kunci keberhasilan dalam suatu organisasi atau lembaga. Komunikasi yang saya terapkan sebisa mungkin dua arah, ada timbal balik antara kepala sekolah dengan guru. Bagaimana pandangan Bapak terkait penyalahgunaan kekuasaan yang sering terjadi pada organisasi pendidikan? Sangat disayangkan sekali jika masih terjadi kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam organisasi pendidikan ataupun lainnya. Seharusnya pimpinan dapat menjalankan kepemimpinan sebagaimana mestinya. Kasus tersebut sangat merugikan kepada seluruh pihak, khususnya sekolah, baik secara materi atau non-materi. Hubungan kerja antara pimpinan dan anggota menjadi rusak, yang bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan dan respek anggota terhadap kepala sekolah. Apakah jenis kekuasaan yang diterapkan Bapak tersebut sudah dapat memanajemen sekolah dengan baik? Kekuasaan yang diterapkan sudah dapat memanajemen sekolah dengan baik. Di antaranya administrasi sudah dilaksanakan, seperti administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi sarana dan prasarana, hubungan dengan masyarakat, serta terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Bagaimana cara agar kekuasaan kepemimpinan yang Bapak terapkan dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara optimal? Kekuasaan kepemimpinan harus berdasarkan pada visi dan misi sekolah agar dapat mencapai tujuan yang optimal. Bagaimana pengaruh kekuasaan yang diterapkan oleh Bapak terhadap peningkatan mutu sekolah, kinerja guru dan siswa? Pengaruh kekuasaan yang diterapkan di sekolah sangat berpengaruh terhadap peningkatan mutu sekolah, yaitu terciptanya peserta didik yang unggul, serta meningkatkan kinerja guru yang telah memanfaatkan media yang sudah mengarah kepada teknologi dalam pembelajarannya. Selain itu, kekuasaan yang diterapkan dapat meningkatkan kedisiplinan guru dan siswa yang dengan dibuatkannya tata tertib sekolah. Menurut pandangan Bapak, apa makna kewenangan kepemimpinan dalam organisasi pendidikan? Kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memberikan perintah dan mengarahkan anggotanya untuk melakukan suatu tugas yang telah diberikan agar mencapai tujuan. Berdasarkan makna kekuasaan dan kewenangan yang telah dipaparkan oleh Bapak sebelumnya, lalu ada hubungan antara kekuasaan dan kewenangan, serta bagaimana keterkaitan antara atau hubungan kekuasaan dan kewenangan tersebut. Ya, ada hubungan antara kekuasaan dan kewenangan, yaitu kewenangan merupakan wujud dari kekuasaan yang menunjang terhadap keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan. Seseorang yang berkuasa pasti dapat memiliki wewenang. Berdasarkan sumber yang kami temukan bahwa tipe-tipe kewenangan terdiri dari wewenang rasional, wewenang tradisional, dan wewenang karismatis. Berdasarkan tipe kewenangan tersebut, apa saja tipe kewenangan yang Bapak terapkan di sekolah ini? Ada dua tipe kewenangan yang saya terapkan di sekolah, yaitu kewenangan rasional dan kewenangan karismatik. Bagaimana pengaruh kewenangan yang diterapkan Bapak terhadap manajemen sekolah ini? Kewenangan yang dimiliki perlu diterapkan dengan bijak agar kegiatan manajemen atau pengelolaan berjalan dengan efektif. Kewenangan yang sudah dijalankan sebagian besar sudah berpengaruh terhadap manajemen sekolah. Bagaimana tindakan Bapak dalam memecahkan permasalahan pada abad 21 sehingga berpengaruh pada kewenangan dalam pengambilan keputusan program yang telah direncanakan? Dalam memecahkan suatu permasalahan di sekolah, tentunya melalui musyawarah. Langkah pertama dalam pemecahan masalah perlu adanya dianalisis terlebih dahulu secara bersama agar diketahui faktor penyebabnya, sehingga dapat dicari jalan penyelesaiannya secara bersama-sama. Dengan musyawarah tersebut
suatu masalah menjadi lebih mudah diatasi karena dilakukan secara bersama dan keputusan yang diambil lebih mudah diterima. Kapan kepala sekolah dapat mengambil keputusan tanpa harus berkonsultasi dengan bawahannya? Sebenarnya kepala sekolah sendiri sudah memiliki hak dan wewenang untuk mengambil keputusan. Adapun keputusan yang langsung dilakukan sendiri tanpa adanya musyawarah dengan para guru, seperti pada saat menugaskan guru untuk membuat administrasi sekolah, menginstruksikan guru untuk ikut serta dalam pelatihan, dan untuk memerintahkan warga sekolah untuk menjaga lingkungan sekolah. Peran kepemimpinan dalam organisasi kependidikan. Bagaimana upaya kepala sekolah dalam memotivasi para guru untuk meningkatkan kinerja atau keterampilan guru pada abad 21? Abad 21 merupakan abad digital. Oleh karena itu, guru dituntut untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajarannya. Namun, realitasnya masih terdapat guru yang belum menguasai teknologi atau gaptek, sehingga sebagai kepala sekolah saya memberikan motivasi atau dorongan kepada guru untuk ikut serta dalam berbagai pelatihan dan seminar guna meningkatkan dan mengembangkan keterampilannya yang dimiliki. Adakah kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah di abad 21 ini? Ya, dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah kadangkala ada hambatan yang dihadapi. Seperti sebagai edukator, hambatannya adalah dalam melaksanakan pembelajaran, guru masih menggunakan metode tradisional. Kemudian belum melek teknologi, pemanfaatan media yang kurang. Sebagai administrator, hambatannya kurang kesadaran guru akan pembuatan silabus dan RPP. Sebagian besar guru masih menggunakan RPP atau silabus hasil dari mendownload dari internet. Jadi guru melengkapi RPP dan silabus hanya sebatas sebagai administrasi saja. Sebagai supervisor, hambatannya seperti pada pelaksanaan supervisi yang terbatasnya sarana dan prasarana. Kurangnya persiapan guru yang disupervisi dari segi administrasi dan unsur subjektivitas dirasa masih tinggi. Siapa yang disebut pemimpin pendidikan dalam organisasi pendidikan? Yang pertama, apa saja syarat-syarat kepala sekolah di sekolah dasar jika meninjau dari aturan pemerintah? Menurut Permendikbud nomor 6 tahun 2018, syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang kesatu, memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau S1 atau diploma 4. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik. Yang ketiga, memiliki pangkat paling rendah 3C. Yang empat, pengalaman mengajar paling singkat 6 tahun. Yang kelima, memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir. Yang keenam, memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 tahun. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani, bebas nafsa berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Yang kedelapan, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah terpidana. Dan ke-10, usia paling tinggi 56 tahun. Bagaimana proses pengangkatan dan penetapan Bapak sebagai kepala sekolah secara formal? Ada beberapa tahapan dalam proses pengangkatan kepala sekolah, yaitu seleksi tes administrasi, kemudian tes
substansi. Setelah lulus tes substansi, maka calon kepala sekolah itu harus mengikuti diklat selama kurang lebih 3 bulan. Setelah lulus diklat, calon kepala sekolah itu tidak ditempatkan langsung atau diangkat, tetapi harus menunggu dulu formasi pengangkatan calon kepala sekolah di daerahnya masing-masing. Apakah manajemen administratif sekolah sepenuhnya tanggung jawab kepala sekolah atau guru atau staf pula? Manajemen administrasi bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, tetapi harus melibatkan tenaga pendidik dan staf dalam pengelolaannya. Apakah upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah seperti program pendidikan dan pelatihan sudah menjangkau pada keterampilan abad 21? Ya, program pendidikan dan latihan kepala sekolah sebagian besar sudah menjangkau pada keterampilan abad 21. Karena dalam kegiatan pendidikan dan latihan sudah diajarkan bagaimana mencari pemecahan masalah melalui berpikir kritis, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif. Tugas-tugas kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Yang pertama, apa saja tugas pokok kepala sekolah sebagai pemimpin dalam organisasi pendidikan? Tugas pokok kepala sekolah mencakup 3 bidang. Yang pertama, manajerial. Tugas kepala sekolah dalam bidang manajerial berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Kemudian yang kedua, supervisi. Kepala sekolah memiliki tugas pokok melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kinerja guru dan staf. Tujuannya agar menjamin agar guru dan staf bekerja dengan baik. Yang ketiga, kewirausahaan. Tugas kewirausahaan itu tujuannya agar sekolah memiliki sumber-sumber daya yang mampu mendukung jalannya sekolah, khususnya dari segi finansial. Berdasarkan perkembangan abad 21, apakah berdampak pada tugas pokok yang harus dijalankan oleh kepala sekolah? Tentu ada dampaknya terhadap tugas dan pokok kepala sekolah terhadap kemajuan sekolah. Memudahkan dalam pengelolaan sekolah dengan adanya supervisi, maka dapat memperbaiki kinerja guru semakin baik. Apakah dalam menjalankan tugas pokok tersebut, kepala sekolah dibantu oleh guru? Jika iya, bagaimana bentuk kontribusinya? Ya, guru ikut terlibat dalam menjalankan tupoksi kepala sekolah, seperti dalam kegiatan supervisi. Guru dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Selain itu, guru membantu kepala sekolah untuk mengelola administrasi keuangan, administrasi kesiswaan. Salah satu tugas pokok kepala sekolah yakni dalam bidang kewirausahaan. Bagaimana cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship dalam diri kepala sekolah, guru maupun siswa? Cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kepala sekolah tanamkan kepada diri kita sendiri bahwa jika ingin mencapai keberhasilan, maka harus bekerja keras, pantang menyerah, dan ketika dihadapkan kepada masalah, sebisa mungkin harus dicari solusinya. Terhadap guru, salah satu kewirausahaan adalah kreatif. Kepala sekolah mengarahkan dan memotivasi guru untuk memanfaatkan media yang inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran. Terhadap siswa, salah satu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan terhadap siswa yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat melatih jiwa kewirausahaan anak, yaitu bersikap mandiri, memiliki rasa percaya diri, kepemimpinan, kreatif, dan bekerja keras. Adakah hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok kepala sekolah? Ya, dalam
rangka menjalankan tugas pokok kepala sekolah itu ada hambatannya yang dihadapi, seperti pada pelaksanaan supervisi, di mana terbatasnya sarana dan prasarana, kurang persiapan guru yang disupervisi, dari segi administrasi dan unsur subjektivitas dirasa masih tinggi. Bagaimana solusi maupun upaya dalam mengatasi hambatan tersebut? Solusi yang dapat dilakukan yaitu mengupayakan sarana prasarana yang memadai guna menunjang kegiatan supervisi dan pembelajaran di sekolah. Mengingatkan guru untuk melengkapi administrasi, bersikap profesional dan objektif tanpa memandang hubungan maupun status sosial guru yang disupervisi, agar kegiatan supervisi tersebut dapat benar-benar dirasakan dampaknya. Sekolah efektif. Bagaimana pandangan Bapak mengenai sekolah efektif itu yang seperti apa? Sekolah efektif itu adalah sekolah yang mampu mencapai tujuan yang diharapkan, serta mampu memberikan pelayanan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang berkualitas atau bermutu. Menurut pandangan Bapak, apa saja karakteristik sekolah efektif khususnya di sekolah dasar? Karakteristik sekolah efektif yaitu menekankan pada keberhasilan siswa, kemajuan siswa selalu dimonitor, adanya lingkungan yang nyaman, dan adanya kerjasama antara orang tua dan masyarakat. Apakah dari pelaksanaan visi dan misi mampu mewujudkan sekolah efektif? Ya, pelaksanaan visi dan misi bisa mewujudkan sekolah yang efektif karena visi dan misi adalah merupakan gambaran tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana strategi Bapak dalam mewujudkan sekolah efektif berdasarkan abad 21? Menyusun visi dan misi sekolah, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan kreatif, meningkatkan sumber daya guru terhadap kompetensinya agar kegiatan belajar mengajar menghasilkan lulusan yang bermutu. Bagaimana menciptakan iklim pembelajaran yang dijalankan untuk mewujudkan sekolah efektif disesuaikan dengan pembelajaran abad 21? Cara menciptakan iklim pembelajaran untuk mewujudkan sekolah yang efektif adalah menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan harmonis, serta memotivasi para guru dan mengarahkan untuk menggunakan pembelajaran yang bervariasi berdasarkan pada keterampilan siswa abad 21. Bagaimana strategi Bapak dalam menciptakan staf yang berkualitas untuk mewujudkan sekolah yang efektif? Menciptakan staf yang berkualitas untuk mewujudkan sekolah yang efektif itu yaitu dengan melalui supervisi akademik dan membina dan membimbing staf agar dapat menguasai kompetensinya dan mendorong staf itu untuk mengikuti pendidikan dan latihan. Bagaimana strategi Bapak dalam menciptakan kurikulum yang berkualitas untuk mewujudkan sekolah yang efektif? Strategi dalam menciptakan kurikulum yang berkualitas yaitu menyusun kurikulum menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, kemudian mengikuti perkembangan iptek dan zaman. Dalam penyusunan kurikulum juga harus melibatkan guru, tokoh masyarakat, dan komite. Bagaimana cara Bapak untuk mengoptimalkan segala komponen sekolah yang ada? Menyiapkan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik, meningkatkan kompetensi guru agar tercipta kegiatan belajar yang bermutu, kemudian sarana prasarana yang lengkap dan baik, kemudian hubungan antara sekolah dan masyarakat terjalin dengan harmonis.